Hey yo, it's Theo. Welcome back to my new video. Jadi di video kali ini aku akan share tentang cara merubah rambut yang ini nih ke this one. Sebelum itu aku minta maaf banget karena aku udah lama nggak upload di channel ini. Ya, alasan klasiknya burnout karena aku merasa aku udah bikin video tapi channelnya tuh kayak masih belum growing seperti yang aku harapkan. Jadi makanya aku lama kosong, terus kayak uploadnya shorts. Nah, tapi akhir-akhir ini banyak yang nonton video yang ini nih. Cara aku menjinakkan rambut singa ini. Jadi aku bikin update-nya. Nah, ini rambut aku sesudah 3 bulan pengerjaan smoothing kayak gini. Jadi ujungnya sih aku sengaja tidak catok, jadi dia masih tetap bergelombang. Cuma yang bikin masalah di aku tuh bagian sininya nih, yang kribo-kribo kecil yang numbuh. Ya kan, sampai sini deh batasnya. Nah, di bagian itu yang aku bakal smoothing sekarang. Jadi tonton terus videonya untuk melihat prosesnya ya. Nah, toolsnya itu masih sama, aku masih pakai matrix kayak di video aku sebelumnya yang Opti Straight ini. Ini tuh satu bungkus bisa dipakai untuk 4 kali, jadi sangat-sangat hemat sekali. Dan paling banyak yang aku pakai sih cuma untuk step lurusan pertama ya, maksudnya kayak yang smoothing pertama kalinya. Berikutnya tuh aku hanya smoothing di akarnya aja, jadi lebih hemat. So, here's it. Nah, untuk proses supaya tidak makan banyak waktu, aku bakal speed up. Oke, pertama kita pakai yang step satunya. Nah, ini supaya nggak buang produk, aku pakai taruh di sini. Kira-kira aku bakal pakai yang segini nih. Nah, yang pertama aku lakukan ini adalah men-section atau memisahkan rambut yang bakalan aku smoothing. Karena tidak semua bagian itu treatmentnya sama. Sebagai contoh, bagian samping kepala aku tuh aku pingin rambutnya lebih flat. Jadi aku bakal nge-smoothing dari akar sampai ke ujung rambut. Nah, bagian crown atau bagian tengah rambut aku itu aku hanya ingin smoothing akarnya aja dan dipusatkan di bagian depan. Karena rambut aku yang tumbuhnya keriting itu banyakkan di daerah depan dan yang berbatasan dengan jidat aja. Nah, rambut-rambut baru yang tumbuh itu kalau di bagian belakang itu gelombangnya cenderung gede. Jadi cuma di bagian daerah jidat aja tuh yang keriting-keriting kecil. Apa karena sering kena sabun muka kali makanya jadi kayak gini ya. Nah, untuk pengerjaan sendiri kayak aku sekarang, bagian yang paling tricky itu bagian belakang kepala. Karena aku pingin rambut-rambut di bagian belakang kepala itu jatuhnya flat dan rambutku tuh tidak menggembung daerah belakang gitu. Untuk daerah sini sih idealnya pakai sisir yang belakangnya ada sikat, tapi karena aku malas mengganti tools dari sikat gigi ke sisir yang belakangnya ada sikat, dan kebetulan aku juga lupa di mana menaruhnya, jadi kali ini kita pakai sikat gigi aja walaupun lebih memakan waktu. Jadi aku memusatkan pengaplikasian step 1 ini di akar rambut bagian depan dan di bagian samping kiri kanan tuh daerah belahan rambut aku. Karena memang daerah situ yang paling banyak rambut-rambut keriting kecil-kecilnya itu. Selain itu, aku juga mengaplikasikan ke bagian akar di daerah-daerah yang cenderung menjadi belahan rambut. Jadi, kalau misalnya disisir pakai tangan kan biasanya belahan rambut kita berubah tuh. Nah, daerah situ tuh bagian tengah atau bagian yang 3/4. Di situ juga bagian akarnya aku aplikasikan step 1. Jadi, kalau rambut aku dibelah pakai jari, itu nggak kelihatan kayak perbedaan tekstur akar gitu dari yang bagian samping kiri kanan, yang tempat aku men-section pertama ke bagian tengah. Ya, walaupun sebenarnya nggak begitu kelihatan karena bagian tengah dan 3/4-nya itu akarnya tuh cenderung lebih ke gelombang-gelombang gede. Tapi just to be safe aja. Sesudah pengaplikasian step 1 di bagian akar, saatnya kita diamkan selama 30 menit. Kemudian dicuci pakai air hangat dan sampo. Ini hasil sudah pencucian step 1 dan rambutnya sudah dalam keadaan kering. Sekarang kita pakai step 2. Step 2 ini kan merupakan neutralizer step 1. Nah, aku tuh nggak begitu spesifik kayak step 1 pengaplikasiannya. Jadi,
cenderung aku aplikasikan ke seluruh rambut, terus disisir dari depan ke arah belakang dan samping-samping juga flat. Yang penting, bagian-bagian yang kena step 1 tadi harus kena step 2 juga. Kalau krim step 2-nya udah rata pengaplikasiannya, kita diamkan selama 30 menit lagi, kemudian dicuci. Untuk step 2, aku cuci menggunakan air hangat juga, tapi kali ini tidak menggunakan shampoo. Sesudah itu, dikeringkan dengan menggunakan hair dryer, kemudian dirapikan dengan menggunakan sisir. Sebenarnya, sesudah step 1 dicuci dan dikeringkan, dan sebelum step 2 diaplikasikan, kalau yang pingin rambutnya jatuhnya lurus banget, itu bisa dicatok. Kalau aku pribadi, aku ingin rambut aku tetap ada gelombangnya, tapi jangan sekaku dalam keadaan naturalnya. Kan kalau misalnya secara alami rambut aku tuh kaku banget dan mengembang. Hasil akhirnya bakal jadi kayak gini nih. Okay, that's all my video for today. Thanks for watching, and I will see you on my next video. Ciao!